Amar, ada apa? Kok kamu nebis tangan Ainun? Kamu jawab jujur ya. Ada hubungan apa kamu sama Ciko? Ainun gak ada hubungan apa-apa sama Ciko. Kemarin ibu aku ngeliat kamu berduaan. Kamu jawab loh. Ainun bener-bener gak ada hubungan apa-apa sama Ciko. Kamu harus percaya sama Ainun. Ibu aku nggak mungkin fitnah kamu. Dan ibu aku nggak mungkin salah lihat. Sekarang kamu jawab jujur. Kamu kemarin ketemu sama Ciko kan? Iya. Kamu ngapain sih ketemu sama dia terus? Kamu suka ya sama dia? Hah? Gara-gara aku buta? Kamu cari laki-laki lain. Gara-gara aku udah gak bisa diartin lagi. Ya kan? Jawab nih. Jawab! Maksud kamu ngomong seperti itu apa, Amar? Ainun memang gak ada hubungan apa-apa sama Ciko. Boleh mencintai Ainun, tapi kamu gak berhak memaksa Ainun mengaku sesuatu yang tidak dilakukannya. Bu Alia, saya cuma mau memastikan hubungan Ainun dan Ciko, Bu. Ibu tahu Ainun, Amar. Dia tidak serendah sama laki-laki. Saya mau menikahi Ainun, Bu. Kamu baru akan menikahi Ainun, Amar. Kamu jangan pernah menikahi perempuan manapun kalau kamu gak bisa mempercayainya. Kamu terlalu berlebihan, Amar. Pulang sana. Pulang. Amar, Ainun tidak akan pernah mengkhianati cinta kamu. Bahkan selama Ainun menjadi istrinya Mas Jamal, Ainun tidak pernah mencintai Mas Jamal seperti Ainun mencintai kamu, Mar. Ainun, ayo masuk. Wah, pagi-pagi udah rajin banget. Banyak orderan cucian ya? Alhamdulillah, kalau nggak ada yang penting, lebih baik kamu pergi dari sini, Saskia. Ya ngapain juga saya datang ke sini kalau nggak ada hal yang penting yang harus saya kasih tahu ke kamu. Oh iya, ngomong-ngomong apa ya? Ngapain kamu nanya anak saya? Saya kesini cuma mau ngasih tahu ke kamu. Kamu tahu kan siapa Ciko? Dia ngasih tahu ke saya kalau dia tidak akan membiarkan pernikahan Ainun dan Amar terjadi. Aku tidak bisa meninggalkan kamu. Aku sangat mencintai kamu, Ainun. Seharusnya sejak awal kamu sudah tahu itu. Enggak mungkin. Kalau sampai kamu menikah dengan Amar, aku tidak akan membiarkan hidup kamu bahagia. Aku pasti akan melakukan sesuatu.
Saya cuma memperingatkan sama kamu. Ciko itu adalah orang yang sangat berbahaya dan nekat. Dia bisa melakukan apa saja yang mengganggu pikirannya. Ya, saya cuma mau ngikutin itu sebagai mantan selingkuhannya. Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Shh. Saya belum kelar ngomong. Kamu tahu kan, kalau yang menculik Ainun itu adalah Ciko. Dan Ciko mengaku sama saya. Kalau Ciko sudah melakukan apa-apa ke Ainun di dalam gudang, sepi, gelap, ya pasti kamu bisa mikirlah apa yang mereka lakukan. Bu, nanti Aisyah bantuin Mak Gira masak ya. Boleh ya, Bu? Boleh, Aisyah. Apa kabar, Alia? Saya cuma pengen nanya. Anak kampung itu dari bapak yang mana? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya robek mulut kamu nanti. Tante jangan ganggu Ibu Aisyah. Aisyah. Anak cantik. Nama kamu siapa? Aisyah, Tante. Aisyah, ayo kita pulang. Jangan deket-deket sama orang jahat. Ayo Aisyah. Aisyah. Bu, saya titipkan Aisyah di sini ya, Bu. Jangan khawatir ya, Mbak. Kami akan merawat Aisyah sebaik mungkin. Saya boleh gendong dulu? Ya, silakan. Aisyah, tinggalin kamu di sini dulu ya. Tuan Jamal, minum obat dulu ya. Suster, Iya. biar saya aja. Iya.
diminum dulu obatnya. Makasih Mbak. Mas, semuanya udah beres. Saskia, terima kasih ya. Saya ingin memperkenalkan kamu sama ibu saya. Tapi Mas... Udah nggak usah tapi-tapi. Kamu mau kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya boleh ketemu sama kepala panti di sini, Bu? Ibu panti maksudnya, Mbak? Iya. Mbak, maaf. 2 bulan yang lalu Ibu Panti sudah meninggal dunia, Mbak. Dan beberapa hari setelah Ibu Panti meninggal, Aisyah diculik, Mbak. Apa, Bu? Aisyah diculik, Bu. Bu, dia itu masih kecil, Bu. Suami saya bangkrut. Dan saya nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Aisyah, Bu. Iya, Mbak, iya. Saya minta maaf, Mbak. Kejadian itu sangat cepat sekali, Mbak. Aisyah diculik oleh orang yang menyamar dan masuk ke dalam panti, Mbak. Dan dia diculik di dalam keranjang bayinya, Mbak. Kami minta maaf, Mbak. Aisyah. Mah, Jamal mau ngenalin seseorang sama Mama. Dia nolong Jamal waktu Jamal ketabrak. Saskia! Pasti laki-laki ini pengusaha kaya. Saskia sini. Mah, kenalin Mah. Saskia, pacar baru Jamal. Terima kasih ya sudah menolong anak saya. Jamal, kamu gak salah pilih. Pacar kamu kenapa perempuan seperti itu? Mah, kok ngomongnya gitu sih? Nggak apa-apa, ini cuma perasaan aja. Suka ada yang nggak nyaman kalau ganggu hati. Maaf ya Saskia. Namanya juga seorang ibu. Lagi maafin perkataan ibu saya. Gak apa-apa. Ayo masuk. Bu, Kenapa, Aisyah? tante tadi itu siapa, Bu? Aisyah kenal. Bu, ada apa, Bu? Aisyah tadi ketemu sama Saskia. Terus tiba-tiba dia langsung diam. Tante itu... Aisyah bilang Aisyah nggak kenal sama Tante Saskia. Dek, makanya Ade di rumah aja, jangan keluar rumah. Di luar itu banyak orang jahat, ya. Ya, Kak. Main, ayo. Mbak Gira, Aisyah mau main.
Non Saskia, ada apa, Non? Aisyah, tante ini orang baik kok. Tante siapa? Kenapa tante nyari Aisyah? Tante cuma mau nanya ke Aisyah, kok Aisyah bisa sama Bu Alia? Bu Alia baik. Bu Alia nolongin Aisyah. Kabur dari Bang Somad. Bang Somad jahat. Bang Somad? Siapa dia? Bang Somad orang jahat. Aisyah diculik dari panti asuhan. Saya minta maaf, Mbak. Kejadian itu sangat cepat sekali, Mbak. Aisyah diculik oleh orang yang menyamar dan masuk ke dalam panti, Mbak. Dan dia diculik di dalam keranjang bayinya, Mbak. Kami minta maaf, Mbak. Jadi Aisyah dari panti asuhan. Kata Bang Somad, Aisyah dibuang sama ibu di panti. Bu, saya titipkan Aisyah di sini ya, Bu. Jangan khawatir ya, Mbak. Kami akan merawat Aisyah sebaik mungkin. Aisyah udah nggak punya ibu sama bapak. Tante kenapa nangis? Maaf Non Saskia, mungkin Aisyah takut karena belum kenal. Aisyah, Tante pulang dulu ya. Aisyah, ada apa nak? Kamu kenal sama tante itu? Enggak kok, Mak Gira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada acara ijab kabul ini. Sebelum acara ijab kabul ini kita mulai, saya ingin bertanya. Apa ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Oh my God. Gimana? Baiklah, kalau tidak ada yang keberatan, maka pernikahan ini akan kita mulai. Saudara Amar, tolong jabat tangan saya dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Amar, saya nikahkan Anda kepada Ainun binti Pak penghulu aja bingung sama bapaknya Ainun. Namanya juga haram. Marni, Saskia, bisa diem gak? Binti Fulan, Pak. Baiklah, saya paham. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Amar, saya nikahkan Anda kepada Ainun binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya.
Ainun binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi semuanya sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mar. Mas Jamal masih mengizinkan kita untuk tinggal di sini. Amin. Iya, alhamdulillah. Untuk sementara kita bisa tinggal di sini sampai Amar mendapat penghasilan. Ainun, Ainun, kamu kenapa Ainun? Ainun kenapa? Ainun. Ainun? Ainun. 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 Jangan jambi Ainun pingsan. Ainun, kita mau ke kamar ini. Ainun. Ainun, kamu kenapa, Nun? Mungkin dia kecapean, Amar. Semalam dia nggak tidur karena mikirin buat acara hari ini. Ainun, Ainun. Bu, Ibu udah punya angin nggak, Bu? Ada. Ainun. Tadi Ainun nggak apa-apa. Kenapa tiba-tiba pingsan begini ya? Benar kata Muagirah, Bu. Mungkin dia kurang istirahat. Bagaimana, Dok? Apa benar bayi yang ada dalam kandungan saya ini anak suami saya, Jamal? Berdasarkan hasil pemeriksaan dari sampel darah Bapak Jamal dan janin yang ada dalam kandungan Bu Saskia, dapat kami simpulkan bahwa anak yang ada dalam kandungan Bu Saskia adalah anak kandung dari Bapak Jamal. Pak, udah terbuktikan semuanya. Kalau bayi ini adalah bayi kita, Pak. Kamu nggak mandul, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak Jamal. Karena usia kandungan Bu Saskia sekarang sudah 16 minggu, jadi saya harap Bu Saskia bisa menjaga kandungannya dengan baik, banyak istirahat, banyak makanan yang bergizi, dan satu lagi, jangan lupa Ibu Saskia jangan terlalu stres ya. Iya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Jamal? Hasil pemeriksaannya? Apakah bayi yang dikandung Saskia itu betul-betul anak kamu? Hasil dokter menyatakan positif, Mah. Bayi ini benar-benar bayi Jamal, cucu Mama. Iya, Mah. Benar. Anak yang ada di dalam kandungan Saskia itu darah daging Jamal. Usianya udah 16 minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya Mama betul-betul dapat cucu yang darah daging Mama. Jamal juga senang. Akhirnya Jamal bisa memberikan cucu untuk Mama. Akhirnya impianku untuk memiliki seluruh harta keluarga ini tercapai. Habibi cepat sembuh, Habibi. Cepat sembuh, Nak.
Kurang ajar. Ngapain lagi nih anak? Kurang ajar si Alia. Kalau saja dia bisa aku dapatkan, aku akan bisa dengan mudah mendapatkan Ainun. Bu, sadar, Bu. Bu. Ibu, sadar. Bu, sadar. Ya, alhamdulillah udah sadar. Saya ada di mana? Tadi Ibu pingsan. Tadi ibu mau dibawa pakai kursi roda ini sama Om Jahat. Siapa yang menculik Ibu Aisyah? Saya kira tadi Ibu sakit. Tadi Ibu didorong sama perawat laki-laki. Taunya dia orang jahat, Bu. Siapa orang itu, Bu? Siapa? Saya nggak tahu, Bu. Om Jahat, Bu, yang dulu culik Aisyah sama Habibi. Ya Allah. Dok, apakah betul janin yang dikandung oleh Saskia itu adalah anaknya Jamal, anak saya? Betul, Bu. Kami sudah memeriksa sampel darah dari Bapak Jamal dan dari janin yang ada dalam kandungan Ibu Saskia. Hasilnya adalah positif. Kalau itu adalah anak kandung dari Bapak Jamal. Apakah dokter yakin? Nggak mungkin salah periksa? Insya Allah tidak, Bu. Malam, Dok. Loh, Ma? Jamal? Mama ngapain di sini? Sebentar saya tinggal ke belakang dulu ya, Bu. Mama ngapain di sini? Ketemu sama dokter Diana. Mama masih kurang percaya. Mama nggak yakin dengan janin yang dikandung Saskia. Apakah dia betul-betul anak kamu atau bukan? Astagfirullahalazim, Mama. Kamu juga harusnya nggak segampang itu percaya sama Saskia. Ma, aku sama Saskia udah datang ke sini, Ma. Ketemu sama dokter Diana. Dan hasilnya positif, itu anaknya Jamal. Tapi Mama yang nggak yakin. Karena itu Mama datang ke sini supaya bisa dengar langsung dari dokter Diana. Ma, sekarang Mama percaya aja ya. Dan sekarang kita berdoa agar janin yang ada di dalam kandungan Saskia sehat. Ya. Amar, Ainun tadi kenapa? Kamu kecapean, Nun. Makanya tadi kamu pingsan. Jadi tadi Ainun pingsan? Kamu pingsan dari siang, Nun. Sekarang baru sadar. Masya Allah. Lama juga Ainun pingsan. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja ya. Ibu lagi masakin buat kamu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ainun, kamu mau kemana? Ainun mau bantu Ibu, Mar. Nggak usah, Ainun. Biarin Ibu masak sendiri ya. Kamu istirahat aja sekarang. Kenapa sih tiba-tiba Ainun sakit-sakitan terus? Gimana dia mau ngurus suami kalau kayak gitu? Mungkin Ainun hanya kecapean aja, Jamila. Tapi biasanya nggak seperti itu kok dia. Bu, ini tehnya. Ainun, kamu kalau sakit nggak usah dikerjain dong semua ini. Kamu istirahat aja. Ya Allah. Ainun, kamu nggak apa-apa? Ainun nggak apa-apa, Mar. Ainun cuma lemes aja, Mar. Ainun, kamu kenapa, Ainun? Ainun kenapa? Ainun nggak apa-apa, Bu. Ainun cuma lemes aja. Ainun, kamu kurang istirahat, Ainun. Nanti kita cek ke dokter ya. Pas kita jenguk Habibi. Pas ada nggak beres sama kamu, Nak.
Amar, kita harus ke dokter sekarang, Amar. Ibu takut tidak ada apa-apa sama Ainun. Ayo Bu, kita bawa sekarang Bu. Ayo. Bu, tolong jaga rumah ya Bu. Iya. Hati-hati nak. Marni harus nyapu sih. Padahal Marni itu di kampung tinggal nyuruh, merintah. Marni, saya ini lagi bahagia sekali. Hasil pemeriksaan dari dokter menyatakan kalau ini adalah anak Jamal. Serius tuh anaknya si Jamal? Kok kayaknya Marni masih kurang yakin ya itu anaknya Jamal? Yakin dong Marni. Lama-lama kamu itu kayak nenek lampir itu ya. Selalu aja curiga. Ya gimana orang lain mau percaya? Orang kamu kerjaannya suka ngebohong melulu. Pantesan mertua kamu yang galak itu tidak percaya sama kamu. Soalnya kamu itu kan... Apa? Deket sama banyak laki-laki. Tapi dengar ya Marni. Saya yakin 100% kalau ini adalah anak Jamal. Dokter gak mungkin salah dong. Oh, Marni tahu sekarang. Pantesan mertua kamu yang galak itu nggak percaya. Mertua kamu mengira kalau kamu itu ngebayar dokter untuk ngebohongin kalau anak yang dalam kandungan kamu anaknya si Jamal. Dipikir kamu ngebayar dokternya gitu, ya kan? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau sampai nenek lampir itu dengar pembicaraan kamu, yang ada dia bisa curiga lagi. Saya sengaja meminta kamu untuk menghubungi saya dan bertemu di tempat ini. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan sama kamu. Kamu pasti tahu kan tentang kehamilan Saskia? Saya curiga. Jangan-jangan anak yang dikandung Saskia itu anak kamu lagi. Emangnya Saskia nggak boleh hamil ya? Ajar kamu. Pasti itu anak kamu lagi kan? Makanan lezat. Ternyata Saripah pun tidak percaya lagi dengan Saskia. Aku akan memanfaatkan kondisi ini. Kalau aku mengakui itu anak aku, seperti kehamilan Saskia yang pertama, orang tua ini pasti akan percaya. Ciko, ngapain kamu ada di sini? Saskia, aku ini mantan selingkuhan kamu. Kenapa kamu usir aku? Kalau Jamal sampai tahu kamu di sini, yang ada Jamal nyangka kalau kita masih ada apa-apa. Kamu harus tahu, urusan aku dengan suami kamu si Jamal itu belum selesai. Saskia, jangan mentang-mentang kamu sedang hamil, kamu bisa mencapakan aku. Kamu jangan macam-macamnya. Mending kamu pergi sekarang. Oke, aku akan pulang. Tapi kamu harus ingat, urusan aku dengan suami kamu itu belum selesai. Maksud kamu apa sih? Aku tuh nggak ikhlas ngelihat kamu nguasain harta suami kamu sendirian. Kamu harus ingat, kalau kita masih ada ikatan, kita akan menikmati harta kamu bersama-sama, Saskia. Iya, saya ngerti, Ciko. Tapi jangan diomongin di sini, nanti ketahuan sama semua orang yang ada di sini. Saskia, asal kamu tahu ya, Sarifah itu nggak percaya kalau anak yang dalam perut kamu itu benih dari Jamal. Dia masih berpikir kalau anak itu adalah anak dari aku, Saskia. Bayi ini adalah bayi Jamal. Udah ada buktinya kok. Oke, kamu lihat saja. Aku akan melakukan hal yang bikin aku senang. Maksud kamu apa, Ciko? Hah? Mau kamu apa? Ciko! Ciko! Dok, gimana keadaan Ainun, Dok? Ainun sakit apa? Ainun tidak sakit apa-apa. Kondisinya memang menurun karena Ainun sedang hamil. Hamil, Dok? Dokter nggak salah
salah. Gak mungkin Ainun hamil, Dok. Kami sudah melakukan pemeriksaan, Bu. Kami perkirakan janin yang berada di dalam kandungan anak ibu itu berkisar 16 minggu. Minggu, dokter. Itu 3 bulan. Dokter nggak salah. Enggak, Dok. Nggak mungkin, Dok. Ainun nggak mungkin hamil, Dok. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Bu? Kami sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya itu positif. Kami nggak mungkin salah, Bu. Masalahnya, Dok, Ainun baru aja. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin, dokter pasti salah kan, Dok? Ainun itu menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang ibu gunakan itu mungkin tergeser, Bu. Itu bisa saja terjadi. Walaupun kecil kemungkinan, itu tetap bisa saja terjadi. Ainun hamil? Iya, Bu. Nggak mungkin, Amar. Ainun mengandung anak siapa? Bukan anak kamu, kan? Dia mengandung anak siapa, Amar? Amar juga nggak tahu, Bu. Apa mungkin itu anak Pak Jamal? Atau... Amar, kamu itu baru menikah. Tapi Ainun sudah mengandung 4 bulan. Ibu nggak mau terima dia sebagai menantu ibu. Cepat ceraikan dia, Amar. Ibu. Kamu sudah dibohongi, Amar. Perempuan jalan itu sudah mengandung anak yang bukan anak kamu. Dari dulu kan ibu sudah bilang sama kamu jangan dekati Ainun. Sekarang kamu malah nikah sama dia. Ibu jangan berpikiran buruk dulu, Bu. Dari dulu ibu selalu bilang sama kamu jangan mencintai Ainun. Sekarang ibu minta kamu pergi dari rumah ini dan kamu ceraikan dia. Waduh, ini baru berita fantastik. Saskia, Marni mau menyampaikan berita. Berita ini nggak kalah serunya sama di infotainment TV. Berita ini berita fantastik, bombastik, heboh, seru. Berita apa, Marni? Ainun sekarang Hamilton. Buka kurung alias hamil. Apa? Hamil? Wah, ini benar-benar gila. Apa Marni bilang? Berita ini berita fantastik, bombastik. Berita yang kayak gini nih harus disebarkan ke khalayak semua orang yang ada di rumah kamu, Saskia. Kalau ternyata si Ainun itu hamil dengan Amar baru beberapa hari menikah. Luarnya aja so suci, tapi dalamnya kayak binatang. Tidak! Ainun sabar, Ainun sabar. Ainun sabar, Ainun. Kenapa kita selalu dikasih cobaan seperti ini, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa, Bu? Kalian, ada apa, nak? Ada apa? Ainun. Kenapa karma ibu harus kamu yang nanggung, Ainun? Ibu yang salah. Ibu yang nurunin ini semua ke kamu. Ibu yang nurunin dosa-dosa ibu ke kamu, Ainun. Alia, kamu jangan bicara seperti itu, nak. Kamu jangan bicara seperti itu. Maafin ibu, Ainun, maafin ibu. Ini semua karena dosa-dosa ibu di masa lalu. Maafin ibu. Kenapa ini harus terjadi, Bu? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Kenapa?
Ya Allah, cobaan apa lagi yang kami hadapi, ya Allah? Kenapa Ainun bisa hamil? Sementara aku belum menyentuh dia. Siapa laki-laki yang menghamili dia, ya Allah? Bukankah beberapa bulan yang lalu Pak Jamal telah menceraikan dia? Bu, siapa yang percaya, Bu? Kalau Ainun hamil dari laki-laki baik, Bu. Siapa yang percaya? Bu, kenapa harus Ainun yang menanggung dosa-dosa saya, Bu? Kenapa harus Ainun, Bu? Kamu yang tenang ya, Nak. Kamu yang tenang. Semua pasti ada jalan keluar dan hikmahnya, Nak. Ya. Ainun gak kuat, Bu. Ainun gak kuat. Ainun gak sanggup, Bu. Ainun gak sanggup. Cobaan ini terlalu berat, Bu. Gak sanggup. Bu, kakak kenapa nangis? Pak, gimana? Papa udah tahu kan semua kelakuan istri Papa itu. Harusnya Papa bersyukur karena sudah menceraikan dia. Kamu tuh jangan asal kalau ngomong ya. Kamu kan tahu, mereka itu baru nikah. Kamu jangan nyebar fitnah ya. Pak, belum tentu Amar yang meniduri Ainun. Laki-laki manapun juga bisa tidur sama Ainun. Saskia, kamu tuh lagi hamil. Omongan kamu tolong dijaga. Kenapa sih? Papa masih marah-marah terus sama aku? Hah? Kamu itu masih cinta ya sama Ainun? Diam kamu. Lihat aja, Pak. Nanti semuanya akan dibuktikan oleh waktu. Aku gak terima kalau kamu masih mencintai Ainun. Kalau kamu terus-terusan memikirkan Ainun, aku gak akan segan-segan membunuh bayi yang ada dalam kandunganku. Saskia, kamu jangan berani macam-macam. Oh, ternyata Jamal betul-betul sangat mengharapkan anak dalam kandunganku ini. Ya Allah, sungguh berat jalan hidup yang harus Ainun lalui. Mengapa Ainun sebodoh itu, ya Allah? Mengapa Ainun tidak menyadari bahwa telah tumbuh janin dalam tubuhnya Ainun? Mengapa, ya Allah? Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan hamba petunjuk-Mu, ya Allah. Apa yang harus Ainun katakan pada Amar, ya Allah? Apa yang harus Amar katakan pada semua orang? Apa mereka akan percaya pada Ainun? Bahwa Ainun tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun, kecuali dengan suami Ainun, ya Allah. Ya Allah, apa yang harus Ainun katakan pada semua orang, ya Allah, tentang siapa ayah anak ini? Dalam sunyi aku bersujud. Aku curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu yang sudah menghamili Ainun. Kamu kalau ngomong jangan asal, Saskia. Yakin, Ciko? Kamu gak ngelakuin apa-apa sama perempuan kotor itu? Saskia, yang perempuan kotor itu kamu. Bukan Ainun. Tenang, Ciko, tenang. Aku punya ide.
Bagaimana kalau kamu mengaku sama semua orang kalau kamu yang sudah menghamili Ainun? Maksud kamu? Tumben pikiran kamu gak jalan. Kalau kamu mengaku sama semua orang kalau kamu yang menghamili Ainun, otomatis Amar akan menceraikan Ainun. Dan Ainun akan jatuh ke tangan kamu. Kalau kamu melakukan hal itu, saya kasih apa saja yang kamu mau. Dan satu lagi, jangan pernah ganggu kehamilan aku. Karena ini sudah terbukti jelas-jelas darah daging Jamal, bukan anak kamu. Bagus. Aku akan menuruti semua perintahmu, Saskia. Tapi yang terpenting, itu masalah gampang. Ternyata Ainun itu sama saja dengan kamu. Saya menyesal, Alia. Amar memang buta. Dia sudah tidak dihargai lagi sama banyak orang. Tapi saya menyesal sudah merestui pernikahan dia dengan Ainun. Kamu jangan sembarangan, Jamila. Ainun itu perempuan baik-baik. Masih aja kamu melindungi anak yang sudah ketahuan mengandung anak haram. Yang gak ketahuan siapa bapaknya. Dan gak mungkin Amar melakukan itu. Memang benar ya, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kurang ajar kamu, Jamila. Kamu menghina anak saya. Saya tidak menghina Ainun, Alia. Saya ini ibunya Amar. Dari dulu, saya selalu melarang Amar untuk mendekati Ainun. Sekarang apa? Apa, Alia? Apa? Apa, Alia? Apa?